Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Bapak Ibu berada. Dan kapanpun Bapak Ibu berada, saudara saat ini boleh menyaksikan ibadah. Saya yakin dan percaya sukacita damai sejahtera Tuhan selalu melimpah setiap kehidupan kita, amin. Sebab Tuhanlah Allah pemilik kehidupan kita. Dialah sumber kemenangan bagi setiap kita. Semua musuh di tangannya itu akan hancur, amin. Dan kita yakin bahwa setiap permasalahan kehidupan kita akan selalu diselesaikan tepat pada waktunya oleh Dia yang memberi jawaban, amin. Dialah pujian bagi setiap kita. Pujian bagi Engkau Raja yang mulia, haleluya. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Clap. Hey. Clap. Hey. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Clap. Hey. Clap. Hey. Gunung tunduk mendengar suara-Mu. Samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kaki-Mu. Semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Engkau Raja yang mulia, yang menguasai atas bumi dan surga. Kuasa-Mu besar Tuhan. Haleluya. 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 Kuasa-Mu Tuhan. Pujilah Kau sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Pujian bagi Raja. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Haleluya. Dikala kita merasa sendiri, dikala kita merasa Tuhan sangat jauh, sebenarnya Dia sangat dekat. Pada masa-masa dulu Bapak Ibu, saya mengalami masa di mana tidak terfikirkan seorang Bapa bagi saya. Tuhan begitu jauh. Allah begitu jauh dari kehidupan saya.
Tapi 20 tahun yang lalu semua berubah sehingga saya bisa memanggilnya Bapa. Saat saya mencari, maka saya mendapatkan. Saat saya mengetuk, maka semua pintu dibukakan. Sebab Dia Bapa kita, Bapa saya dan saudara. Dialah Bapa yang kekal bagi kita semua. Saat ini kita mau lebih dalam untuk menyembah Dia. Menyembah Bapa kita yang kekal itu, Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, yang berasal dari semua, segala sesuatu berasal daripadanya. Kita mau bersyukur dan segala hormat, pujian, sembah hanya layak bagi Dia, Bapa kita yang kekal. Amin. Haleluya Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta
Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau Bapa kami yang kekal, kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Saat kami mencari-Mu Tuhan, kami mendapatkan Kau. Terima kasih untuk kasih-Mu yang menyelamatkan kami, yang mengubah hidup kami Bapa, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami tak berarti tanpa-Mu Tuhan. Kami tak bisa melakukan apa-apa tanpa-Mu. Semua karena kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih telah menjadi Bapa kami yang kekal. Untuk selama-lamanya Kau ada, sampai memutih rambut kami. Kau yang menggendong kami Bapa, Kau yang selalu melindungi kami. Kau selalu menyertai kami kemanapun kami pergi. Kau tak akan pernah meninggalkan kami. Kau setia, Kau sempurna. Haleluya. Hanya ucapan syukur kami panjatkan Tuhan. Hanya pengagungan ini yang kami naikkan. Betapa bulannya ya Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Akan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang
diriku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Allahku penuh kasih, Allahku penuh kasih. Terpujilah Kau Tuhan kekal untuk selamanya, Bapa kami yang agung, Bapa kami yang tak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyiapkan firman kebenaran-Mu. Melalui lidah bibirnya, itu merupakan juga keinginan hati-Mu Bapa, yang Kau beritakan kepada kami. Bapa, ubahkanlah kami. Apa yang perlu Kau ubahkan melalui hidup kami Bapa. Biarlah firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau tak akan biarkan kami sendiri. Melampaui kehidupan kami Tuhan, Kau tak biarkan kami sendiri. Kami percaya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu kepada kami semua yang mau datang di hadirat-Mu. Bapa, ini seru doa kami. Hanya kami naikkan kepada Bapa kami yang agung di dalam nama Yesus Kristus. Kaulah Bapa kami yang mulia, Kaulah Bapa kami yang agung untuk kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Terpujilah Kau Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema atau judul renungan firman Tuhan di ibadah online kita hari ini, di minggu kedua di bulan Oktober, berbicara tentang avodah. Apa itu avodah? Sebelum lebih lanjut, lebih dalam kita membahas tentang avodah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini engkau berada, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 ya. Kolose 3 ayatnya yang ke-23. Sudah dapat? Pada hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Avodah adalah satu kata yang berasal dari bahasa Ibrani. Di slide yang kedua sudah saya tuliskan huruf-huruf yang menyusun kata avodah. Ada ayin, ada fet, ada dalet, dan ada hei. Avodah. Nah, kata ini sangat menarik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa? Karena avodah ketika secara literal diartikan, kata avodah berarti bekerja. Bekerja di sini menunjuk kepada aktivitas seseorang di dalam dunia marketplace, di dalam dunia industri, di dalam dunia perdagangan, di dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya. Namun avodah juga dipakai untuk menunjuk aktivitas seseorang yang melayani dan mempersembahkan korban di bait Allah. Ini yang menarik. Jadi avodah di satu sisi dipakai untuk merujuk aktivitas di dalam dunia marketplace, tetapi di bagian lain juga merujuk kepada aktivitas di bait Allah atau di bait suci di dalam bentuk pelayanan. Jadi sama antara avodah di dalam dunia kerja atau marketplace dan juga di dalam dunia pelayanan, kata ini sama dipakai. Kita akan lihat Keluaran 34 ayat yang ke-21. Keluaran
34 ayat 21. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. 6 hari lamanya engkau bekerja. Bekerja di sini di dalam bahasa Ibrani ditulis avodah. Jadi bekerja di dalam dunia sekular atau di dalam dunia marketplace ditulis dalam bentuk avodah. Nah, sekarang bandingkan dengan ayat selanjutnya. Coba perhatikan. Yosua 24 ayat 15. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah juga sama Bapak Ibu Saudara. Ditulis di dalam kata avodah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan Alkitab tidak membuat dikotomi atau pembedaan. Baik itu di dalam dunia kerja, baik itu di dalam dunia pelayanan. Kita yang seringkali membuat dikotomi, kita yang seringkali membuat pembedaan. Kalau di dalam dunia kerja marketplace itu rohana. Kalau di dalam dunia pelayanan gereja itu rohani, ada pembedaan. Tetapi avodah yang dipakai di dalam Alkitab khususnya di Perjanjian Lama menegaskan, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada dikotomi, tidak ada pembedaan. Artinya ketika kita bekerja di dalam dunia marketplace itu pun ibadah kita. Jadi bekerja bukan hanya sekedar aktualisasi diri, bukan hanya menjadi berkat buat sesama, tetapi bekerja di dalam dunia marketplace itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan. Nah, avodah Bapak Ibu Saudara yang tadi sudah saya jelaskan, itu sejalan selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat. Kata apapun juga itu berbicara secara holistik general. Entah engkau sebagai karyawan swasta, penjaga toko, atau engkau sebagai seorang staff, accounting, desainer, apapun yang kau geluti hari-hari ini. Atau engkau sebagai seorang wira swasta atau pengusaha, punya perusahaan, punya toko, punya bisnis. Atau engkau sebagai seorang guru, pengajar, dosen. Atau seorang pelayan mimbar, pemain musik, WL, pengkhotbah. Apapun juga aktivitasmu Bapak Ibu Saudara. Itu sama adalah ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan lagi buat pemisahan. Jangan lagi buat dikotomi. Kalau di gereja baik, kalau di luar gereja buruk, tidak ada. Kalau di dalam gereja haleluya, kalau di dalam dunia marketplace halelupa katanya. Sama dimanapun kita berada, di dalam setiap aktivitas status kita, apapun juga Kolose tadi tulis, itu sama di hadapan Tuhan. Avodah, yaitu kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Ibadah, persembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, hari ini kita diteguhkan, kita diingatkan kembali bahwa jangan lagi membuat dikotomi rohana-rohani di dalam kehidupan kita. Dimanapun, apapun, dalam konteks sekular maupun konteks rohani, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ketika menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, khususnya di masa pandemi ini,
tantangan berat yang sedang kita hadapi. Mengapa? Karena di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, di slide yang ketiga selanjutnya saya tulis, akan banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Itu sebabnya Kolose 3:23 tadi disambung dengan kalimat seperti untuk Tuhan. Apa artinya seperti untuk Tuhan? Artinya dimanapun kita berada, entah itu di pelayanan, entah itu di pekerjaan, entah itu di dalam aktivitas, kalau untuk Tuhan artinya kita menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Harus ada nilai-nilai kingdom of Christ, nilai-nilai firman Tuhan yang harus kita implementasikan apapun dan dimanapun kita berada. Bukan cuma di gereja, di toko, di sekolah, di kampus, di rumah dan di lain tempat. Ada nilai-nilai kerajaan Tuhan. Karena semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa itu nilai-nilainya? Keadilan, kejujuran, ada semangat, ada kasih, ada keterbukaan, dan masih banyak lagi nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita lakukan, implementasikan di dalam kehidupan kita, apapun panggilan kita dan dimanapun kita berada. Ini yang tadi saya katakan, tantangan ini yang sangat sulit di masa-masa pandemi ini. Karena ekonomi sulit, karena keadaan sulit, orang mulai melakukan hal-hal yang kurang patut, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya beberapa kali belanja online, Bapak Ibu Saudara, istri saya selalu ketawa. Mengapa? Karena setiap kali saya beli barang atau produk dari online, ketika sampai di rumah dibuka gitu ya, itu enggak sesuai dengan ekspektasi kami, harapan kami. Kayaknya di foto bagus gitu ya, tapi setelah nyampe buruk kan itu. Ya kalau kita komplain selalu jawabannya minta maaf. Gitu. Beberapa hari yang lalu saya beli buah Bapak Ibu Saudara di satu tempat. Saya beli buah 2 kilo gitu ya. Saya tanya, matang Pak semua? Matang Mas. Bagus, bagus. Sampai di rumah, waduh. Ada yang mentah, ada yang sudah busuk, rasanya juga nano-nano. Ini tantangan di masa pandemi, di masa resesi ini. Karena orang mengalami masa yang sulit, menghalalkan segala cara untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan cara-cara yang tidak memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Ini jangan kita contoh, ini jangan sampai kita lakukan. Karena avodah tadi, bahwa di dunia kerja, di dunia marketplace, di dunia pendidikan kita melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan karena itu semua adalah ibadah. Dulu ketika saya bekerja di properti gitu ya, ada staf atau bawahan saya datang paling telat, pulang paling cepat dengan 1001 alasan. Gak ada semangat. Gak ada gairah, loyo, karena banyak persoalan di rumah tangga, berangkat ke kantor, gak semangat, gak memiliki gairah di dalam bekerja. Mari kita teladani Yesus yang berkata, Bapa bekerja, aku juga bekerja, bergairah. Ini yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu ketika kita terima Roh Kudus, maka kita akan bergairah bekerja dengan maksimal sehingga hidup kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Keadilan, memberikan hak kepada orang atau anak buah kita sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan lain sebagainya. Jangan pandemi resesi ini membuat kita keluar dari nilai-nilai kerajaan Allah. Kita keluar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Mari tetap
lakukan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun kita berada. Karena hidup kita adalah persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita melakukan ini semua, Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dipermuliakan, bukan manusia atau pimpinan. Karena jika Tuhan disenangkan, otomatis manusia atau pimpinan kita pun pasti akan disenangkan. Bukan sebaliknya. Kita akan lihat satu kisah di dalam perjanjian lama dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Yuk buka Alkitabmu. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5 tentang Yusuf. Ya. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Yusuf bekerja. Di mana? Di rumah Potifar. Sebagai apa? Sebagai budak, sebagai pembantu, sebagai pelayan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf bekerja dengan cekatan, dengan maksimal. Yusuf bekerja dengan mengimplementasikan nilai-nilai kerajaan Tuhan di rumah Potifar. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayatnya yang ketiga, setelah dilihat oleh Potifar tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini ayatnya yang paling kita harus perhatikan. Bahwa ketika hidup kita bekerja dengan menerapkan nilai-nilai kingdom of Christ tadi, nilai-nilai kerajaan Allah tadi, orang lain akan melihat, majikan kita akan melihat, tuan kita akan melihat, pimpinan kita akan melihat. Tidak usah dipamer-pamerin, tidak usah disombong-sombongin gitu ya. Tidak usah membuat satu tindakan-tindakan yang menarik perhatian gitu ya. Secara otomatis ketika kita melakukan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat kita bekerja, di tempat kita berusaha, di tempat kita melakukan studi atau pendidikan dan lain sebagainya, Tuhan akan menyingkapkan mata manusia di sekitar kita. Ketika kita melayani di gereja, kita tidak usah pamer bahwa saya sudah melakukan ini itu. Manusia rekan sepelayanan kita akan melihat. Potifar melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf di ayat ketiga tadi. Dan Potifar bersaksi, apa dia saksikan? Dia melihat apa yang dilakukan Yusuf. Itu semua berhasil. Baik. Luar biasa. Jadi ketika kita bekerja Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan satu tugas, lakukan dengan maksimal, afodah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika kita melakukan yang terbaik, ketika kita melakukan dengan maksimal, dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah tadi, yaitu jujur, bergairah, semangat, dan dengan penuh kasih, manusia orang lain akan bersaksi, ini luar biasa. Ini orang yang luar biasa. Ada satu slogan gitu ya, yang saya tampilkan di slide ini, asal Bapak
senang. Asal Bapak senang. Ditanya sama bosnya, gimana hari ini? Hari ini banyak kesalahan Pak, kenapa? Itu Pak, gara-gara teman saya Pak. Teman saya itu Pak, kerjanya malas-malasan. Kerjanya nggak beres. Kalau saya beres Pak, kalau saya luar biasa Pak. Yang nggak luar biasa, yang nggak beres itu dia Pak. Asal Bapak senang. Tetapi apakah Tuhan senang? Mungkin bos kita bilang begini, oh kamu bagus ya. Yang salah itu temanmu ya? Iya, oh kamu saya kasih reward. Bosnya senang tetapi Tuhan kecewa Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Ini yang saya khotbahkan di akhir bulan lalu. Hukum kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Harusnya kalau teman kita tidak maksimal, kita beri semangat, kita tutupi kesalahannya. Bukannya diungkit, dibeberkan, dan dibuat besar supaya kita diuntungkan. Itu kasih. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Seberapa banyak orang-orang demi memiliki popularitas di depan manusia, menjatuhkan temannya, menjatuhkan orang lain. Itu bukan kasih Bapak Ibu Saudara. Itu bukan nilai-nilai kerajaan Allah. Itu setan yang bekerja. Manusia mungkin senang tetapi Tuhan yang kecewa. Pilihannya mana? Bosmu yang senang atau Tuhan yang senang? Kalau saya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang disenangkan. Karena hidup saya avodah untuk kemuliaan nama Tuhan. Teladani yang Yusuf lakukan. Di ayat selanjutnya, ketika Potifar melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf, dikatakan di ayat yang kelima, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Wah, ini yang perlu saya tekankan lebih dalam lagi. Perhatikan saya ya, di sini. Saya bekerja, oke? Saya bekerja. Ketika saya bekerja, saya menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat saya bekerja. Perhatikan baik-baik ayatnya yang kelima tadi. Tempat di mana saya bekerja itu mengalami berkat atas saya. Tempat di mana saya bekerja itu diberkati karena saya. Tadi dikatakan ayat kelima, tempat itu diberkati Tuhan karena Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu, memberkati Potifar karena Yusuf. Jadi kalau engkau bekerja di sebuah perusahaan Bapak Ibu Saudara, perusahaanmu bangkrut, jangan salahkan bosnya, salahkan dirimu masing-masing. Mengapa? Karena kalau dasarnya adalah kebenaran, dengar baik-baik, di mana engkau berada, di situ akan ada berkat turun atas tempat itu. Kalau tidak, mari kita introspeksi diri kita. Kalau gara-gara kehadiran kita bekerja di sebuah perusahaan itu bangkrut, defisit, rugi, itu tanggung jawab kita. Ada yang salah dalam diri kita. Tetapi kehadiran kita, di mana kita berada, itu harus mendatangkan berkat. Seperti Potifar diberkati, karena siapa? Karena Yusuf yang disertai Tuhan dan melakukan nilai-nilai kerajaan Allah. Sama di dalam dunia pelayanan. Kalau di gereja kita hanya ada masalah dan persoalan, itu bukan salah gembala saja. Kita selalu nuding-nuding gembala. Tapi kita harus introspeksi. Apakah kita sudah avodah? Di dalam dunia pendidikan juga. Jangan cuma salahkan gurunya saja, tapi mari introspeksi. Apakah kita juga sudah avodah? Merubah mindset kita, dimanapun kita berada, itu adalah ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, itu persembahan untuk Tuhan. Jadi bukan cuma kudus di gereja, kudus di luar gereja. Jangan. Kita kudus di dalam gereja, kudus di luar. Karena tadi dikatakan, avodah. Ini yang menjadi motivasi kita Bapak Ibu Saudara.
di masa-masa pandemi saat ini, di masa-masa resesi saat ini, di masa-masa daring hari-hari ini, baik di dunia pendidikan maupun di dalam dunia pelayanan. Mari tantangan ini jangan membuat kita kehilangan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, nilai-nilai kerajaan Tuhan tetap harus kita lakukan. Jangan ada lagi dikotomi. Oh iya, tapi kan itu Yusuf, Pak. Yusuf kan sudah disertai Tuhan seperti mimpinya dulu. Bagaimana dengan kita? Slide selanjutnya. Ini janji Tuhan buat kita. Yuk, Hagai pasal 2 ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, Yes. imam besar. Mhm. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Aha. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hai Zerubabel, siapa Zerubabel? Adalah para pemimpin. Ini adalah para pemimpin, pemimpin di gereja, pemimpin di perusahaan, pemimpin di dalam dunia marketplace. Hai para pemimpin, ini firman Tuhan. Kuatkan hatimu, hai Yosua. Siapa Yosua? Ini adalah para imam besar, para pendoa, para pelayan, para gembala-gembala, rohaniawan-rohaniawan. Kuatkan hatimu, hai segala rakyat negeri. Ini para jemaat, orang-orang, staf, karyawan, mahasiswa, siswa di dalam sekolah. Semuanya ada di sini. Apa firman Tuhan? Cuma ada satu kata. Apa itu? Bekerja. Bekerja. Jangan malas. Jangan apatis. Jangan pesimis. Optimis. Bergairah, semangat. Bekerja di mana? Di mana kau berada, apapun statusmu, itu avoda untuk kemuliaan nama Tuhan. Janji Tuhan apa? Sebab aku ini menyertai kamu. Ini luar biasa. Perhatikan ayatnya yang biru ini. Aku ini menyertai kamu. Ganti kata kamu dengan aku. 1, 2, 3. Aku ini menyertai David. Saya disertai Tuhan. Saya bersama-sama Tuhan. Sama seperti Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan juga menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi. Dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, Immanuel, Tuhan bersamamu. Sama kualitas kasih Tuhan kepada Yusuf dan kepada kita yang hidup di masa pandemi ini sama kualitasnya. Yaitu untuk membawa kita kepada berkat dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara mau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara mau dipromosikan seperti Yusuf. Dengar baik-baik. Ini firman Tuhan. Bekerja. Avodah. Bukan bekerja untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Bekerja dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Maka kau akan melihat rumah tanggamu diberkati, pelayananmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati, masa depanmu diberkati. Yang sepakat katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ini janji Tuhan bagi kita. Jadi jangan lagi takut, khawatir. Jangan lagi gara-gara ketakutan kita melakukan hal-hal yang negatif. Hari ini tinggalkan semua. Tanggalkan semua hal-hal yang jelek di dalam kehidupan kita. Mari hari-hari ini kita berjalan bersama Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita melangkah di dalam pemahaman yang baru. Di dalam janji Tuhan. Bahwa hidup kita akan selalu Tuhan sertai. Mari mulai hari ini. Dimanapun kau berada.
lakukanlah apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman-Nya. Dan kau akan melihat berkat Tuhan, promosi Tuhan yang dahsyat. Seperti yang Yusuf terima, engkau juga akan terima. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, hari ini bahwa setiap kita, hidupmu dan hidupku, adalah persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita dibentuk untuk mempermuliakan nama Tuhan. Avodah. Jangan lagi dikotomi. Jangan lagi ada pembedaan. Tapi dimanapun kita berada, apapun status kita, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga akan menaikkan pujian ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tahu pujian ini, mari kita sama-sama bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Glory, haleluya. Ku tahu Ya, hidupku benar. adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam Amin. kemuliaan-Mu. Ya. Ku tahu hidupku Ya. berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi angkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Ku tahu Amin. hidupku Amin, amin. adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih untuk kebenaran yang kami terima pada hari ini. Bahwa kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Hidup kami adalah persembahan bagi-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada lagi rohana, tidak ada lagi rohani, tapi semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk menerapkan nilai-nilai kerajaan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Karena kami tahu hari ini Tuhan, kami tidak sendiri. Ketika kami bekerja, ketika kami melayani, ketika kami mengajar, ketika kami berusaha, ketika kami memimpin perusahaan, ada Tuhan Yesus yang menyertai kami seperti Engkau Tuhan yang menyertai Yusuf. Dan kami akan melihat hidup kami adalah kesaksian bagi orang lain. Dan dimanapun kami berada, tempat itu akan diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai hari ini kami mau katakan, Tuhan, kami menanggalkan semua yang lama. Semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Semua hal-hal yang jelek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Kami mau tolak di dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini Roh Kudus mampukan setiap kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Supaya Tuhan yang disenangkan. Dan kami percaya ketika Engkau disenangkan Tuhan,
orang-orang sekitar kami juga akan disenangkan dan hidup kami dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami masuk di minggu yang baru dengan satu kebenaran yang luar biasa. Dan kami percaya ketika kami hidup menggenapi setiap firman-Mu, hidup kami, setiap langkah-langkah kami adalah mukjizat demi mukjizat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah pujian. Bagaimana Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, maka daripada itu kita pun memberikannya kepada Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kami mengangkat tangan kami, kami membuka hati kami menerima berkat yang terbaik dari surga. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat hari Minggu.